mama semua. Sore. Terima kasih sudah datang di pertemuan P2K2 kita pada bulan ini ya. Sebelumnya kita memulai kegiatan P2K2 ini, saya seperti biasa kita berdoa dulu ya. Jadi yang bulan lalu sudah ditentukan siapa yang berdoa, boleh bangun dan kita mulai doa. Baik, selamat sore untuk kita semua mama-mama. Sebelum kita memulai pertemuan kita saat sore hari ini, izinkanlah saya berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih Mak Iren. Baik mama-mama, masih semangat? Masih. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai P2K2 bulan ini, saya mau tanya Mama, bulan lalu kita P2K2 tentang apa Mama? Menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, menjadi orang tua yang lebih baik masih ingat Ko Sonde? Pasti masih ingat. Dan saya percaya pasti Mama dong ingat dan melakukan tugas yang bulan lalu Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke sesi 2. Bulan lalu sesi 1 tentang modul apa? Pendidikan dan pengasuhan dan pendidikan anak. Sesi 1 sudah, sekarang kita masuk di sesi 2. Tapi yang harus kita bahas untuk sesi 2 ini ada beberapa mama. Pertama itu yang mau kita pelajari memuji anak. Kemudian memberikan penghargaan saat anak melakukan hal baik. Berikutnya kita akan belajar tentang dampak negatif kekerasan fisik dan non fisik pada anak. Kemudian yang terakhir kita belajar tentang berbagai cara mengurangi perilaku buruk anak. Nanti kita lihat di lembaran yang ini. Baik, kita mulai dari langkah yang pertama itu memuji anak. Mama pasti di rumah sering puji anak. Betul Ko Sonde? Betul. Buat Ko Sonde. Buat kalau anak kerja atau melakukan perintah orang tua pasti kita puji. Nah, kalau biasa kalau kita puji itu anak kita lihat dia perilaku bagaimana? Merasa bangga, merasa senang. Dan juga satu yang Mama lihat nanti kalau setelah ini Mama lihat. Nanti kalau kita puji apa dia nanti besok dia rajin mati untuk itu. Misalnya dia ada ini sikat gigi, kita puji bilang dia sikat gigi, padahal pertama dia pemalas sikat gigi. Berikutnya dia akan kasih habis itu odol satu tuh hanya untuk dia mau dapat itulah perilaku anak yang harus kita bangun. Jadi dengan kita membangun dia punya hal-hal positif dengan cara kita memuji anak. Nah, kemudian kita masuk ke memberikan penghargaan saat anak melakukan hal yang baik. Memberikan penghargaan itu kayak kita mengucapkan terima kasih. Kalau dia buat sesuatu kita minta tolong, kemudian dia mengikuti perintah kita harus akhiri dengan ucapan terima kasih supaya dia bersemangat. Jadi kalau kita tidak pernah anak-anak kalau kita tidak pernah puji dia atau tidak pernah mengucapkan terima kasih, dia tidak akan menghargai apa yang kita buat. Besok-besok dia tidak akan buat juga untuk punya anak di kemudian hari. Oke, lanjut kita masuk di dampak negatif kekerasan fisik dan non fisik. Mama coba perhatikan kalau ada anak-anak yang kalau tiap hari dia kena damprat terus. Kalau dia tiap hari kita hanya bilang kebun binatang dari pagi sampai malam tetap mau kebun binatang apa, mau anjing, permisi anjing, babi apa semua itu akan dia juga terbawa dan itu dia akan rekam itu semua. Jadi tanpa dia sadar dia pun alam bawah sadar itu kan menyerap itu.
Jadi nanti kalau dia tidak sadar dia dan kawan juga dia terlontar lagi itu bahasa semua. Jadi kita ini adalah cermin. Ingat ini sesi yang kali lalu tuh kita adalah cermin. Jadi apa yang kita buat dia akan dengar, dia akan lihat dan dia akan tiru. Coba kita lihat ini. Coba baca ini dulu kan mata kurang lihat. Ini dampak fisiknya apa? Ya, dia menjadi pemarah. Pemarah itu karena apa? Karena dia menyimpan. Dia ingin mau katakan ke mama bilang, mama beta suka kalau mama marah-marah beta. Tapi dia sudah berani, dia pendam. Akhirnya dia luapkan di luar. Dia ekspresi ke orang lain. Dia jadinya juga ikut jadi pemarah. Berikutnya apa? Ada agresif itu yang dia kayak perilaku yang kayak dia marah tuh kayak tantrum dan dia seperti kayak kita lihat begini amat terlalu. Kemudian apa ini? Tidak percaya diri. Kalau kita sering marah-marah dia juga artinya dia minder. Dia keluar juga dia karena apa? Kita selalu tidak pernah puji dia toh. Kita tidak puji dia, itu yang bikin dia tidak percaya diri. Nanti kalau kita bilang dia bodoh, son cantik, hitam, belau, pangi sendiri karibo. Kalau pangi dia terus begitu, akhirnya dia menjadi tidak percaya. Dia mau bilang beta cantik juga di rumah main pangi sama beta bilang mau kode, karena seperti itu toh. Kemudian apa? Konsentrasi karena banyak pikiran di otak karena permasalahan terus toh, jadi dia pemalas. Kemudian kita masuk ke apa ini? Cara mengurangi anak usia ini apa? Membuat bikin dia rasa nyaman di rumah. Terima dia apa adanya. Dia mau omong kita bilang kita dengar. Kalau dia mau omong kita sebentak-bentak dia merasa tidak nyaman di rumah. Kenapa ada anak-anak yang lebih senang pergi di kawan rumah? Karena dia di sini, dia pemalas di rumah, pemalas tiap hari. Marah. Itu contoh Kedua apa? Membatasi anak menonton TV. Ini cara mengurangi perilaku. Kalau anak dari buka mata sampai tutup mata hanya di TV, bagaimana dia besok-besok? Pasti mama kan paham, gitu? Tapi kita mengatur dia. Boleh nonton tapi hanya 1 jam. Boleh nonton tapi setelah belajar. Untuk mengakhiri ini, saya pimpin kita berdoa dan kita bisa kembali. Dan ingat nanti bulan depan kita lanjut di pertemuan berikut. Kita nanti di mana? Di sini atau di Mama siapa rumah? Di Mama Aksa Mama Aksa? Iya, di rumahnya Mama Aksa Oke, baik, sudah kita tutup dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Kita kasih